Polemik pengakuan anak antara Ressa Rizky Rosano dan Denada justru melebar ke arah tidak terduga. Di tengah perjuangan Ressa mencari pengakuan sebagai anak kandung, kemunculan mantan istrinya, Dini Kurnia, memantik reaksi keras publik. Dini meminta Ressa untuk mengakui anak dari pernikahan mereka agar sang anak tidak mengalami luka batin serupa. Pernikahan Ressa dan Dini yang terjadi sekitar tahun 2021-2022 memang telah berakhir, meninggalkan satu anak laki-laki yang kini berusia sekitar 6 tahun. Dini menyebut perbedaan visi dan cara pandang sebagai alasan perceraian, termasuk klaim nafkah yang disebut tidak rutin. Namun pihak Ressa membantah, menyatakan kliennya tetap bertanggung jawab dan rutin bertemu anak. Alih-alih mendapat simpati, kemunculan Dini justru menjadi bumerang. Sejumlah netizen yang budiman yang mengaku mengenal Ressa menyebut perceraian dipicu perselingkuhan Dini dengan rekan kerjanya, Mufli K, yang kini menjadi suaminya. Bahkan muncul tudingan bahwa hubungan tersebut terjadi saat Mufli masih berstatus suami orang. Dugaan ini diperkuat kemunculan mantan istri Mufli yang memilih diam sejak awal. Hingga kini, Dini belum memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kok gak mari-mari perkara Dini Kurnia kira ya Allah. Tak kira cukup konferensi pers wis sekali kutok karo pengacara sing gawe dasiku. Lah kok ana maneh? Tambah suwe kok tambah ruwet. Ayo mbak, lek jareku om botak wis karo Ressa wis jan wis gak usah direken, gak usah ditanggapi maneh wisan ruwet. Terus lek jareku mantan bojone mending meneng ae wis mbak timbangane isin dhewe mbak. Wow, mulai ngancem-ngancem netizen. Belum tahukah kekuatan netizen Indonesia? Mau diboikot juga kah? Kalau bukan pansos, terus maunya apa nih perempuan? Si Ressa udah mengakui statusnya di media tuh. Ressa udah bilang tuh di media kalau dia pernah menikah dan udah punya anak. Terus udah dong, clear kan? Tapi kok masih aja mau diwawancara, pengen tampil ya? Merusak jalan cerita aja deh. Kalau punya malu mending tahan dulu. Biarkan si Ressa ini menyelesaikan masalahnya dengan ibu kandungnya. Dan lu tuh mending minggir dulu. Jangan terlalu jauh ikut campur. Kalau kata pengacaranya Reza akan ada hal-hal lain nanti yang kebongkar. Tapi kayaknya netizen juga udah pada tahu deh. Ternyata bener ya guys ya, apa kata pengacaranya Ressa ya, Bang Ronald, kalau si mantan bininya si B itu berkoar, tampil ke publish, yang ada aib-aib dia makin terungkap gitu kan ke halayak rame. Ini sekarang mantan istrinya, si cowok selingkuhannya mantan istrinya Ressa itu ya, sekarang tampil nih si Lita. Ya, jadi Lita ini adalah yang dulu ibaratnya suaminya direbut sama si D ini, yang mantannya Ressa. Tuh, kalau udah kayak gitu, siapa yang salah ya kan? Tadinya udah bagus-bagus, adem ayem nggak usah muncul ke permukaan ya kan? Malah pansos pengen tampil, ya udah kan? Jadi aib-aibnya malah ke blow up ya kan? Yang tadinya orang nggak banyak tahu makin tahu. Ressa Rosano yang sudah diakui oleh Denada sebagai anak kandungnya nggak lepas dari masalah. Baru-baru ini muncul seorang wanita yang mengaku sebagai mantan istri dari Ressa Rosano dan meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang dimiliki oleh Ressa Rosano dengan wanita tersebut. Ada berita yang beredar katanya Ressa Rosano tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Ya gimana mau bertanggung jawab Kak ya? Kita tahu pada saat itu Ressa Rosano masih sangat kesulitan ekonomi. Sekarang dia udah muncul, mulai naik namanya. Nah kenapa dia ikut masuk nimbrung? Jadi ini sebenarnya kasus yang berbeda ya, saat Ressa Rosano mencari pertanggungjawaban dan mencari jati dirinya untuk diakui sebagai anak, tiba-tiba yang ini muncul. Yang nggak salah juga sih, sama-sama mencari status. Tapi tidak ada pernyataan juga bahwa Ressa Rosano menelantarkan anak tersebut. Ada ini gimana ya, makin blunder aja ini. Nikah diselingkuhin karena secara finansialnya tidak bisa mencukupi. Jadi anak kagak diakuin. Ya mudah-mudahan diberikan kesabaran dan habis ini pekerjaannya, jobnya juga semakin bertambah ya. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan ketik di kolom komentar. Ressa Rizky Rosano, anaknya Denada, kini telah diakui oleh Denada ya. Baru-baru ini
adalah muncul mantan istrinya si Dini gitu ya, yang bernama Dini, mantannya Resa. Kayak seolah-olah panjat sosial banget gitu ya. Ini kelihatan banget karena waktu itu katanya si Dini itu gak mau untuk disangkut pautkan gitu ya dengan masalahnya Resa. Tapi tiba-tiba setelah Resa banyak yang ngundang, setelah Resa banyak orang yang peduli sama Resa gitu ya, tiba-tiba itu si Dini muncul begitu aja guys. Gimana menurut pendapat teman-teman semua? Jujur ya, aku tuh ngelihat pagi-pagi ambiar Mbak Dewi Persik yang menangisi dengan tulus si Resa, aku tuh nggak berasa juga jadi ikutan nangis. Seorang Dewi Persik yang biasa kalau ngomong ceplas-ceplos keras, tapi dengan masalahnya Resa ini dia tulus nangisin Resa sampai yang ngena gitu loh sama penontonnya. Kita balik lagi ngomongin si Dini ya guys ya. Masalahnya si Dini ini kan udah nikah juga gitu loh ya sama rekan kerjanya. Terus ngapain sekarang saat Resa udah lagi berada di atas daun ya, lagi banyak orang yang ngundang gitu ya, tiba-tiba itu Dini muncul. Sebentar, aku mau tanya. Dulu waktu pisah ada masalah apa antara kamu sama Resa? Satu. Yang kedua, beda konsep. Karena bagaimanapun Resa masih ingat sama anaknya. Sedangkan Resa pada waktu bayi sampai sekarang dia tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibunya. Kamu jangan cari panggung lah. Jangan cari panggung kamu. Semua orang juga tahu siapa kamu. Nanti kalau dibalik masalahnya dan kamu dibuka semua sama netizen, jangan sampai nangis denginging sampean. Beda konsep ya. Jangan cari panggung. Kamu ini siapa? Mantan. Tapi kalau anak, tidak ada bekas atau mantannya. Jawab dulu. Waktu kamu pisah sama Resa itu ada masalah apa? Resa lo masih mengingat anaknya. Sedikit atau banyak dia juga masih ingat dengan kebutuhan anaknya. Pak lah kok malah panjenengan sekarang jadi ngelawak. Mau aja lagi diajakin pengacara yang pakai kemeja ketat berdasi itu. Terang aja netizen itu menyerang kamu. Lawang kamu nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada angin, kamu klarifikasi sambil nenteng pengacara lah. Kalau kamu bilang bahwa kamu nggak mau ikut campur urusan tuntutan Resa kepada ibunya, ya iyalah, nggak ada urusannya sama kamu, ngapain kamu ikut campur? Tapi kamu itu kalau begitu sedang mencuri panggung mereka namanya. Sekarang kalau memang kamu nggak ada niat udang di balik batu, kamu kan bisa hanya meluruskan secara pribadi. Kamu bisa bilang pernyataan Resa di sosial media atau dengan dengan wartawan itu tidak benar, bahwa Resa itu belum menikah dan belum punya anak, karena saya adalah mantan istrinya Resa dan Resa sudah punya anak dengan saya. Di sini saya hanya ingin meluruskan dan tidak ingin ikut campur urusan Resa itu lah. Tapi kalau kamu bawa-bawa pengacara di setiap statement-statement kamu, berarti kan kamu mau nuntut secara hukum. Yang kamu mau tuntut apa? Kamu pengen dinikahin lagi apa? Atau pasti juga hanya karena kamu ingin Resa menafkahi anak? Of course, sebagai seorang bapak wajib menafkahi anak. Tapi emang gak bisa dibilang secara kekeluargaan dan bilang baik-baik sama Resa, bukan malah main sinetron di panggung yang bukan panggung kamu, dengan pengacara yang ngomongnya kesana kemari bikin lawak. Tinggal bilang, Resa, sekarang kan kamu sudah terkenal dan banyak endorsan. Kalau kamu punya rezeki jangan lupain anak kamu. Gitu. Itu namanya wanita berkelas. Bukan malah mencampuri panggung orang lain. Itu namanya
memalukan. Itu pengacara kamu udah nggak pakai dasi lagi, lebih ganteng nggak pakai dasi loh.